Oke, selamat datang kembali di channel saya Green Bomba. Untuk yang sudah pernah kesini, yang belum, selamat datang aja. Oke, jadi mungkin nyadar ya, gue belum ganti baju karena memang ini jedanya cuma beberapa jam, sekitar sejam dari video gue yang kemarin. Bukan kemarin, berarti barusan. Mungkin bisa dilihat dari gambar, gue bakal mencoba tackling. I would like to tackle something that might or going to create some flame. Apalagi motor gua ada foto logo Ledik gitu ya. Salah satu komunitas yang forum ya, bukan komunitas. Nanti gue diketok. Salah satu forum yang biasanya isinya orang-orang yang tidak ingin menggunakan RON dan MON tinggi karena takut feel deletion. Tapi ini request dari salah satu teman gua juga. Ya, dan ini adalah perdebatan yang sangat panjang. Bisa dikatakan ini gue debat dari tahun 2015 sampai detik ini gue masih debat sama salah satu orang yang gue cukup kenal secara personal. Gue udah beberapa kali ketemu sama orangnya, orang Bogor. Gue sangat respect sama dia. Jadi in any means gue sangat respect sama dia, sama beliau gitu ya. Namanya Mbah Gatot Satriani. Mbah di sini bukan sebutan salah satu grup. Mbah di sini karena memang gue suka manggil dia Mbah dari zaman Kawasaki Ninja Facebook, salah satu adminnya. Jadi Mbah Gatot Satriani. Agak spicy bahasannya. Gue malas sebenarnya bahas ini karena, but okay, for science sakes. Agak lebay sih, tapi ya. Oke, pertama gue bakal jelasin soal yang namanya apa itu pressure. Jadi orang-orang biasanya pakainya compression ratio atau rasio kompresi. Dimana gue sudah menganggap itu sesuatu yang tidak valid. Gue nggak tahu kenapa pabrikan masih nunjukin itu, karena gue berharapnya pabrikan menunjukkan apa yang ada di manual book mereka. Manual book bukan untuk pengguna tapi untuk mekanik. Dimana semua manual book untuk mekanik itu memiliki data dia berapa tekanan PSI-nya, pound square inch dalam mesin. Why? Produsen tidak menunjukkan itu karena itu akan meniadakan debat ini selamanya. Literally. Bukan figuratively tapi literally. Oke. Karena gue ngerasa itu gimmick yang sangat amat menyebalkan gitu loh. Jadi orang-orang di leading bahwa compression ratio tinggi butuh RON dan MON yang tinggi dan lain sebagainya. No, yang butuh RON dan MON tinggi adalah mesin dengan pressure dalam chamber yang tinggi. Jadi bedain antara pressure dan rasio kompresi. Rasio kompresi hanyalah rasio di mana mesin itu silinder kapasitasnya berapa, kemudian chambernya berapa. Itu tidak menandakan ada berapa pressure dalam chambernya. No, there is not how the physics works. Oke. Gue gak bakal ngejelasin rumus panjangnya karena itu panjang sekali dan gue butuh anak kimia bantuan anak kimia. Jadi kalau ada YouTuber yang membahas soal mesin dari kimianya, gue akan senang sekali kalau kita bisa collapse. Gue nggak tahu siapa gitu. Gue asal sebut aja. Oke, jadi gue bakal menjelaskan dulu ini sebenarnya adalah compression ratio. Jadi gue pakai pertama bahasan adalah compression ratio, tapi nanti akan ada bahasan lebih lanjut lagi. Oke, yang dimaksud dengan compression ratio adalah perbandingan dari silinder capacity dibandingkan dengan, nah ini namanya chamber. Jadi kenapa orang-orang menggunakan ini? Gue tahu rasionalnya seperti apa. Karena ya mereka berdasarkan rumus ini, PV sama dengan nRT. Pressure dikalikan volume sama dengan N molal dikalikan R konstanta dikalikan T suhu. Mereka pakai rumus ini dan ini tidak salah. Ya, tidak salah. Hanya saja yang jadi masalah adalah ini dengan catatan-catatan tertentu. Rumus ini hanya berlaku kalau yang dibicarakan adalah spesifikasi yang sama. Spesifikasi apa saja kah itu? Pertama, struknya berapa, kemudian jari-jarinya berapa, jari-jari pistonnya berapa, kemudian airflow rate-nya juga harus disamakan. Terus kemudian dari expansion chamber-nya seperti apa? Kemudian adakah dia fuel injection, berarti dia ada tekanan langsung dari
fuel pump, di mana rata-rata fuel pump itu punya tekanan di atas 8 psi atau pound square inch, yang artinya mirip-mirip dengan dia nggak bisa dibilang naturally aspirated, but a perfection from naturally aspirated engine. Jadi tidak serta-merta sama konstantanya dengan yang masih karburator, makanya itu gue selalu pilih, kalau dipilih antara injeksi dan karbu, gue selalu pilih injeksi. Gitu. Jadi ini rumus dasarnya, gue gak mau panjang lebar ngejelasin ini, tapi intinya adalah seandainya ya adalah 12:1, maka mereka mengasumsikan bahwa tekanan dalam chamber hitungannya adalah 12 kali lipat pressure-nya dari yang sebelum kompresi, sebelum titik mati atas. Salah gak? Enggak. Pertanyaannya adalah satu. Siapa yang bisa menjamin bulatan-bulatan ini, ya, bulatan di dua gambar gue ini, antara motor satu dengan motor yang lain sama? No, gak ada yang bisa jamin. Jadi itu tergantung. Pertama, kalau di mesin patah, tergantung pada lift cam-nya berapa. Semakin tinggi lift cam dan overlap, maka dia akan meninggikan efek namanya scavenging effect. Gue nggak bakal bahas itu di sini karena itu terlalu panjang. Tapi pada intinya semakin besar dampak dari scavenging effect, maka dia akan semakin besar juga tekanan dalam chamber di RPM atas. Makanya kalau motor dengan lift yang tinggi, ya lift yang tinggi dan overlap yang panjang, mereka biasanya agak sulit mendapatkan tenaga yang maksimum di RPM bawah, tapi tenaga di RPM atasnya meledak, kurvanya agak landai di bawah, kemudian melejit di atas. Nah, kebalikannya, saat motor itu tidak memiliki scavenging effect, maka dia akan kesulitan mendapatkan power di RPM atas, karena artinya nilai efisiensi dari volumenya itu tidak tinggi karena tidak dibantu oleh scavenging effect. Itu. Nah, untuk di dua tak bagaimana? Di dua tak itu kemarin ada yang tanya teman gue, bagaimana soal di Ninja 2 tak? Ninja 2 tak memang memiliki rasio compression yang sangat amat rendah. Berapakah itu? 6,9 dibanding 1. Well, that's pretty low. But if you consider more about the expansion chamber, kalau lu mau konsiderasi soal expansion chamber yang sudah pernah kita bahas, itu gak bisa disamakan. Jadi kategori expansion chamber itu bisa dikategorikan sebagai tekanan balik di RPM atasnya. Dan ada dannya lagi, mesin Ninja 2 tak atau NSR atau TZM, ya Yamaha TZM dan lain sebagainya, itu punya valve atau klep. Jadi ya harus dikonsiderasi ada klep di 2 tak. Klepnya itu apa? Ya banyak namanya. Contoh Kawasaki, ya karena gue dulu pernah punyanya Kawasaki, maka gue pakai contohnya Kawasaki. Kawasaki Integrated Valve Performance System, KIPS. Kawasaki Integrated Valve Power System. Pokoknya itu KIPS, ya, yang bulat itu klep. Klep itu gak pasti payung. Klep itu adalah katu. Nah, dengan adanya klep itu, dia menjaga agar tekanan di RPM bawah itu tidak terdampak oleh scavenging effect, sehingga di RPM bawahnya dia punya power yang maksimal, sementara saat dia butuh di RPM atas, dia menggunakan scavenging effect plus dari expansion chamber untuk mendapatkan power yang maksimal di RPM yang lebih tinggi. Makanya peak power Ninja 2 tak ada di RPM 10.500. Gak cuma Ninja 2 tak, TZM dan lain sebagainya, 150 cc yang punya klep, ya, itu punya peak power yang tinggi. Beda sama RX King, beda sama yang lain yang tidak punya klep tambahan tersebut, ya, atau punya tapi nggak sebanyak Ninja 2 tak dan lain sebagainya, dimana mereka punya peak power di atas 10.500. Bayangin 10.500, limit RPM cuma 13.000, itu dari pabrik, gitu. Jadi simbolnya bagaimana? Klep pada 2 tak, ya, kayak KIPS itu berperan hampir mirip dengan Yamaha. Contohnya variable valve actuation, ya, karena gua adanya Lexi sama Aerox, jadi gua hafalnya itu namanya. Atau Honda VVTi, variable valve timing I-nya gua lupa apa. VVT sama aja, itulah. Dimana dia klepnya itu punya variasi gitu loh. Jadi lift cam-nya itu bisa berubah gitu. Lift cam atau durasinya itu bisa berubah gitu loh. Nah, sama di 2 tak juga sama gitu loh. Makanya contoh Aprilia RS 125
Cc-nya kecil, powernya gede banget, 34 brake horsepower. God dang it. Kencang tuh motor, iya kencang. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena itu tadi dia punya klep gitu loh. Dan klep itu menentukan tekanan. Kemarin kita sudah belajar bahwa tekanan dalam mesin itu menentukan kecepatan anggular crankshaft. Kecepatan anggular crankshaft itu sama dengan inersia. Inersia sama dengan torsi. Berarti semakin tinggi kecepatan anggular crankshaft sama dengan semakin tinggi juga semakin tinggi juga inersia. Semakin tinggi inersia artinya semakin tinggi juga tau atau torsi. Semakin tinggi juga torsi artinya semakin besar juga horsepower-nya. Ditambah lagi kalau dia punya klep di mesin 2 tak, yang artinya dia menggapai RPM-nya lebih tinggi, berarti powernya juga akan semakin tinggi. So by any means, without disregarding any single people or human on earth, kalau ada yang tanya Ninja 2 tak bagusnya pakai apa di atas 91, bukan karena timbal, bukan karena tekanan dalam chamber mesin 2 tak, Ninja di RPM di atas 8000 itu sangat tinggi dan rasio kompresinya bisa disamakan dengan motor-motor yang memiliki compression ratio di atas 9,5 banding 1 yang punya 4 klep. Finally, I spit it out. Oke, nah kemudian kita akan berbicara soal RON dan MON. Ada yang bilang katanya kalau semakin tinggi RON-nya maka dia akan semakin sulit terbakar. Well, that's technically right, but wrong. Right but wrong, but wrong. Jadi maksudnya gimana? Jadi gini loh, sifat ikatan benzena gitu ya, itu punya dua sifat gitu untuk dikatakan terbakar. Yang pertama, dia ignite karena pressure atau dia memantik karena pressure. Jadi semakin tinggi pressure-nya maka dia akan semakin terpantik juga. Kemudian ada juga namanya kecepatan rambat. Kalau kita bicara oktan, semakin tinggi oktan, ikatan oktana nilainya, maka semakin lama juga terbakar. Itu benar sekali. Tapi sayangnya RON dan MON tidak sama dengan oktan number. No. Oktan, nilai oktan. No. Itu bukan ikatan oktan doang. Itu bukan ikatan oktana. Gitu loh. Itu ikatan benzena yang campur-campuran segala macam. Gua nggak tahu apa aja isinya. Yang gue bilang gue butuh anak kimia buat collab sama gua karena gua nggak tahu apa isinya. Dan kalaupun gue belajar gue nggak akan paham. Jadi apa itu RON? RON adalah Research Octane Number, di mana itu ditentukan oleh salah satu instansi internasional. Mereka menentukan berapa nilai RON dalam kandungan bensin yang diproduksi oleh satu produsen. Dengan catatan mereka itu bensinnya dipakai di RPM tertentu, yaitu kalau nggak salah 1500 apa berapa gue lupa. Itu bisa di searching sendiri. Kalian bisa googling sendiri. Kalian punya smartphone, ya, atau punya PC, personal computer. So please just research by yourself. Kemudian ada lagi MON, molar octane number, itu artinya dia sama dengan RON. Bedanya apa? Kalau RON itu dites dengan apa namanya RPM yang stasioner, sementara MON itu tidak, gitu loh. Jadi sebenarnya sama aja RON dan MON, bedanya itu cara pengetesannya yang beda itu, gitu. For more details, please just research by yourself. Dan kembali lagi, MON dan RON tidak sama dengan jumlah oktan. No, tapi apa yang disebutnya? Tadi gue udah sebutkan, mereka dites dengan RPM tertentu, ya kan? Nah, RPM itu, yang dimaksud dengan RPM itu, gini loh, mesin semakin tinggi RPM-nya, maka tekanan dalam mesinnya akan semakin tinggi. Enggak juga. Iya, tapi kalau mesinnya sehat, iya. Jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Mereka dites di 1500 RPM. Gak tahu spesifikasi mesinnya seperti apa, balik lagi silakan searching sendiri. Nanti gua akan, kalau gua dapat, gua bakal update kolom deskripsi. Kalau enggak, ya udah, derita lu. Berita gue sih, karena nanti gue yang dihujat. Jadi kalau misalnya nanti ya RPM-nya itu berputar, ya RPM pasti berputar. Maksudnya mesinnya itu berputar gitu, dia akan menciptakan tekanan. Nah, dia akan kuat sampai tekanan berapa PSI atau berapa pound square inch atau atmosphere pressure. Terserah gitu, sama aja, itu sama-sama satuan untuk tekanan. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Jadi misalnya contoh, oktan numbernya adalah 98 atau misalnya Pertamax turbo. Berarti bensin Pertamina Pertamax turbo itu kuat dengan tekanan yang sama dengan ikatan benzena oktan 98. Bukan Pertamax 98 itu, bukan Pertamax turbo itu yang artinya dia punya nilai oktan sampai 98. No, kalau
Kalau pure oktan dengan nilainya 98, pertama gue nggak tahu gimana cara bikinnya. Kedua, kalaupun bisa lu bikin, ya lu butuh korek gitu. Lu bukan butuh korek ya, bahkan korek api ya, korek ini lu masukin ke bejana isi pertama turbo, dia nggak akan nyala gitu loh. Jadi jadi itu cuman rasio kompresinya aja, cuman perbandingannya aja gitu loh. Jadi bukan berarti dia nilai oktannya sekian gitu. Kalau lu mau tahu berapa pastinya, lu tanya sama Pertamina, lu tanya sama Shell, lu tanya, karena itu adalah rahasia dagangnya mereka. Gitu. Jadi kalau misalnya memang contoh Ninja 2 tak dia butuhnya rasio kompresi sekian, dan itu gak cuman di rasio kecil terus pakainya tinggi, enggak, itu salah satunya aja, salah satu contoh compression rasio kecil tapi ternyata butuh oktannya tinggi gitu loh. Waktu dulu pun gue tuning Ninja 2 tak, itu motor wajib pakai 95, dan setahu gue ada juga motor tanpa tuning yang wajib pakai 95. Apa itu? NSRSP, lu cek sendiri di tangkinya. Kesel lu. Nah, ada juga motor-motor dengan compression ratio sangat tinggi tapi ternyata butuh RON-nya rendah. Contohnya apa? Pulsar 200 NS. Kenapa dia butuh RON dan MON-nya sangat rendah? Di buku panduan aslinya di India cuma butuh RON minimal 85. Why? Karena dia meminimalisir detonasi dengan percepatan pembakaran. Finally, I spit that out. Oke. Gue gak tahu kenapa gue harus marah-marah. Karena gue ingat semua debat-debat dari tahun 2015 sampai sekarang 2020. Yang gue kesel adalah debatnya tidak bawa jurnal. Oke. Itu gue agak kesel. Ya, videonya ternyata panjang juga ya. Cuma bahas kayak gini doang. Balik lagi, gue bukan expert di bidang mechanical engineering atau physics. No, I'm not an expert. Gue cuman anak bocah usia 20 tahun yang seneng otomotif dan seneng ngerusak motor. Kalau lu seneng sama channel gua, lu bisa subscribe dan lu bisa like videonya. Kalau lu nggak seneng sama video gua atau channel gua, lu bisa dislike video gua. Bebas, semuanya bebas, benar-benar bebas. Kalau ada mau didebat atau mau mengkoreksi, silakan taruh di kolom komentar. Semua komentar gua baca. Terutama kalau lu dengan senang hati memberikan gua jurnal, karena gua tahu cari jurnal itu a little bit hassle. So I would appreciate that. Jadi siapapun yang mau naruh di kolom komentar bakal gue pin segala macam, bahkan gue update di deskripsi segala macam, nanti gue kasih ya reward, intinya seperti itu. Oke, sekian dari gue. Ini pertanyaan dari Gilang. Terima kasih udah gue bikin gue sambat. Green Wombat out.